wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zeni Rohmatika, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Jessica Rahayu, Yeti Novitasari, Yudi Prasetyo, Yulianita Rahmawati, Zairis Hakfi Fadilah, dan saya sendiri Zeni Rohmatika, membahas tentang Pancasila dan pembangunan nasional. Yang pertama, ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut, yaitu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, ada asas pembangunan nasional. Yang pertama, ada asas manfaat. Segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional berdasarkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara, serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut. Yang kedua, ada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Yang ketiga, ada asas demokrasi atau musyawarah. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, asas adil dan rata. Pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Yang kelima, ada peri kehidupan dan keseimbangan. Pembangunan nasional harus ada kesinambungan di antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat, dan negara, pusat dan daerah, serta mendaerah kepentingan peri kehidupan darat, laut, udara, dan di
dirantara serta kepentingan nasional dan internasional. Yang keenam, ada kesadaran hukum. Dalam penyelenggara pembangunan nasional, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Yang ketujuh, ada asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam rangka membangun nasional dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang kedelapan, ada asas kemandirian. Pembangunan nasional berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersindikan kepada kepribadian bangsa. Yang terakhir, ada asas kejuangan. Penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya, ada modal dasar pembangunan nasional, yaitu yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, wilayah Nusantara yang luas dan berpendudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif. Yang kelima, yang keempat, kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Yang kelima, penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Yang keenam, rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa, juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya. Yang ketujuh, budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang menciptakan kebinekaan dan kekayaan bangsa. Dalam pembangunan nasional tentu ada faktor dominan. Yang pertama, kependudukan dan sosial budaya serta pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis. Yang kedua, wilayah yang bercirikan kepulauan dan kedaulatan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya. Yang ketiga, sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya termasuk flora dan fauna. Yang keempat, kualitas manusia Indonesia, masyarakat Indonesia, dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintah. Yang ketujuh, perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. Yang kedelapan, kemungkinan pengembangan. Tentunya dalam pembangunan nasional pasti ada visi dan misi. Yang pertama, visi, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Kedua, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan
menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, terdapat misi dari pembangunan nasional. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. Yang keempat, penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir, perwujudan sistem hukum nasional menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila dan pembangunan nasional. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.